Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maulidia Najla Safwan dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Jakarta. Pada kesempatan minggu ini saya akan membahas materi manusia dan lingkungan. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya, secara terkait dan berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik positif maupun negatif. Manusia adalah makhluk yang terbukti berteknologi tinggi karena manusia memiliki perbandingan massa otak dengan massa tubuh terbesar di antara semua makhluk hidup yang ada di bumi. Walaupun bukanlah pengukuran yang mutlak, namun perbandingan massa otak dengan tubuh manusia memang memberikan petunjuk dari segi intelektual relatif. Manusia juga sebagai makhluk individu memiliki pemikiran-pemikiran tentang apa yang menurutnya baik dan sesuai dengan tindakan-tindakan yang akan diambil. Manusia pun berlaku sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan dengan keterkaitannya dengan lingkungan dan tempat tinggalnya. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki perasaan yang lebih kompleks. Pengertian lain dari lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Lingkungan bisa dibedakan menjadi lingkungan biotik dan abiotik. Jika kalian berada di lingkungan sekolah, lingkungan biotiknya berupa teman-teman sekolah, bapak ibu guru, serta karyawan, dan semua orang-orang yang ada di sekolah. Beberapa jenis tumbuhan yang ada di kebun sekolah, serta hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Adapun lingkungan abiotik berupa udara, meja, kursi, papan tulis, gedung sekolah, dan berbagai macam benda mati yang ada di sekitar kita. Segala sesuatu yang bukan buatan manusia termasuk lingkungan alam, lapisan tanah, udara, air, tumbuhan, dan hewan, semuanya terdiri dari lingkungan alam. Lingkungan alam memiliki beberapa domain, yaitu litosfer, hidrosfer, atmosfer, dan biosfer. Lingkungan hidup alami ialah lingkungan yang terbentuk dari proses alam, terdiri atas berbagai sumber dari alam, termasuk ekosistem beserta komponen-komponen di dalamnya, baik berupa fisik, biologis, dan non-biologis. Macam-macam lingkungan alam. Lingkungan alam terbagi dua, ada lingkungan darat dan lingkungan air. Lingkungan darat meliputi padang rumput, gunung, bukit, lembah, hutan, dan stepa. Sedangkan lingkungan air meliputi danau, sungai, laut, dan rawa. Konsep lingkungan alam dapat dibedakan menjadi dua komponen. Yang pertama, unit ekologi yang lengkap, berfungsi sebagai sistem alami tanpa campur tangan manusia, termasuk semua vegetasi, mikroorganisme, tanah, bantuan, atmosfer, dan fenomena alam yang terjadi di dalam batas dan sifat mereka. Yang kedua, sumber daya dalam universal dan fenomena fisik yang tidak memiliki batas-batas yang jelas. Ini termasuk udara, air, iklim, serta energi radiasi, muatan listrik, dan magnet yang bukan berasal dari aktivitas manusia. Contoh lingkungan alam ada air terjun Madakaripura di Indonesia, pegunungan Himalaya, savana di Afrika. Air terjun Madakaripura di Indonesia merupakan salah satu macam pemandangan alam terletak di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Ketinggiannya yaitu 200 meter sebagai air terjun tertinggi di Pulau Jawa dan tertinggi kedua di Indonesia. Pegunungan Himalaya merupakan jajaran pegunungan di Asia yang memisahkan dataran Subenua India dari dataran tinggi Tibet. Pegunungan Himalaya memiliki banyak puncak tertinggi di dunia, termasuk yang tertinggi yaitu Gunung Everest.
Ekosistem savana di Afrika merupakan padang rumput tropis dengan suhu hangat sepanjang tahun dan dengan curah hujan musiman tertinggi musim panas. Savana ditandai oleh rumput dan pohon-pohon kecil atau terbesar yang tidak membentuk kanopi, sehingga kemungkinan sinar matahari mencapai tanah. Savana di Afrika memiliki beragam komunitas organisme yang berinteraksi untuk membentuk jaringan makanan yang kompleks. Berbeda dengan lingkungan alam yang dapat terbentuk dengan sendirinya, lingkungan buatan justru melibatkan kreativitas dan keuletan dari tangan manusia. Lingkungan buatan merupakan lingkungan yang terbentuk karena adanya tindakan oleh manusia. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan tersebut sering dilakukan juga mengubah lingkungan sehingga mempengaruhi kehidupan suatu ekosistem. Lingkungan buatan manusia terdiri dari bentuk-bentuk kota yang dibangun struktur fisik dan pengaturan ruangannya serta pola-pola perilaku sosial, politik, ekonomi yang membentuk lingkungan fisik tersebut. Ancaman lingkungan buatan yaitu limbah. Limbah tersebut berupa gas dan debu, cair dan padat. Peredaran limbah dapat masuk lingkungan dan dapat mengakibatkan pencemaran udara, darat, air maupun laut yang dapat mengancam kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik. Domestik itu rumah tangga ya teman-teman, yang lebih dikenal dengan sampah, yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Perhatikanlah lingkungan sekitar kita. Di rumah, kita akan melihat adik, kakak, dan orang tua. Di sekolah, kita dapat melihat teman, guru, pedagang, dan lain-lain. Nah, semua itu adalah lingkungan sosial di sekitar kita loh. Jadi, lingkungan sosial adalah manusia baik secara individu atau perorangan maupun kelompok yang ada di luar diri kita seperti keluarga, teman, para tetangga, penduduk sekampung, sampai manusia antar bangsa yang berpengaruh terhadap perubahan dan perkembangan kehidupan kita. Lingkungan sosial bukan merupakan suatu gejala yang terjadi secara kebetulan, melainkan karena adanya hubungan timbal balik antar anggotanya, baik dalam bentuk antar individu, antar kelompok, maupun antar individu dengan kelompok. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial, yaitu yang pertama ada imitasi, yaitu meniru perilaku dan tindakan orang lain. Kedua, ada sugesti, yaitu suatu proses di mana seorang individu menerima suatu cara penglihatan atau pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Ketiga, identifikasi, yaitu mempersamakan dirinya dengan orang lain. Keempat, simpati, yaitu perasaan tertariknya seorang terhadap orang lain. Simpati timbul tidak atas dasar logis rasional, melainkan berdasarkan penilaian perasaan semata-mata. Interaksi adalah hal saling melakukan aksi berhubungan dan memengaruhi interaksi manusia, tidak sebatas dengan individu dan kelompok, melainkan mencakup interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Di dalamnya terjadi berbagai macam permasalahan yang disebut dengan dinamika interaksi. Interaksi antara manusia dan lingkungan hidup merupakan proses saling mempengaruhi antara satu dan lainnya. Lingkungan hidup manusia terdiri atas lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Mungkin hanya sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.